e-Citizen adalah sebuah portal online yang diluncurkan oleh pemerintah Singapura pada tahun 1999. Portal ini bertujuan untuk menyediakan akses mudah dan cepat bagi warga negara Singapura untuk mengakses layanan pemerintah melalui transaksi dan mendapatkan informasi. e-Citizen adalah singkatan dari Electronic Citizen, yang berarti warga negara elektronik. Portal ini memungkinkan warga negara Singapura untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti mengajukan permohonan dokumen seperti KTP dan paspor, membayar pajak dan denda, mengakses informasi tentang layanan pemerintah, dan melakukan transaksi dengan pemerintah seperti membayar tagihan listrik, mengajukan permohonan izin dan lisensi. Nah, dengan demikian, e-Citizen adalah sebuah portal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan pemerintah bagi warga negara Singapura. Mengapa e-Citizen dibuat? Portal e-Citizen dibuat oleh pemerintah Singapura dengan tujuan utama untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik melalui teknologi digital yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga atau citizen-centric. Selain itu, ada beberapa tujuan dibuatnya e-Citizen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi layanan pemerintah. Sebelum e-Citizen, masyarakat harus datang ke berbagai kantor yang berbeda untuk mengurus dokumen atau izin. Dengan adanya e-Citizen, semua layanan bisa diakses secara online di satu portal terpadu. Yang kedua, mendorong transformasi digital pemerintahan. Pemerintah Singapura ingin menjadi pemerintahan berbasis teknologi. Melalui e-Citizen, mereka mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih transparan, cepat dan efisien, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen kertas. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas layanan publik. e-Citizen dirancang agar semua warga, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, bisa dengan mudah mendapatkan layanan tanpa harus mengantri di berbagai kantor. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Dengan e-Citizen, pemerintah ingin menciptakan hubungan interaktif dan terbuka dengan warganya. Warga dapat mengajukan permohonan, memberikan masukan, atau melacak status pengajuan mereka secara langsung. Selain itu juga, tujuan dibuatnya e-Citizen adalah sebagai pondasi menuju identitas nasional. e-Citizen menjadi cikal bakal bagi sistem digital nasional yang sekarang disebut dengan SingPass. Melalui integrasi ini, warga dapat mengakses ratusan layanan hanya dalam satu portal atau akun digital tanpa harus login ke berbagai sistem yang berbeda, sekaligus mampu melindungi data pribadi warga. How? Bagaimana cara pengimplementasian e-Citizen? Negara Singapura merupakan salah satu negara yang berada di kawasan regional Asia Tenggara dan menjadi negara yang sukses menerapkan electronic government. How? Bagaimana cara pengimplementasian e-Citizen? Negara Singapura merupakan salah satu negara yang berada di kawasan regional Asia Tenggara dan menjadi negara yang sukses menerapkan electronic government. Pemerintah Singapura telah mempunyai 3 rencana dasar pengembangan electronic government. Pertama itu, program komputerisasi pelayanan sipil pada tahun 1991, kedua, National IT pada tahun 1986, dan yang ketiga, IT 2000 pada tahun 1993. Ada beberapa fase perkembangan dari e-Citizen di Singapura ini. Yang pertama adalah menyusun strategi nasional transformasi digital. Pemerintah Singapura telah terlebih dahulu menyusun e-Government Action Plan pada akhir 1990-an. Tujuannya mengarahkan seluruh lembaga pemerintah untuk melakukan digitalisasi layanan publik secara terpadu dan terpisah. Rencana ini menjadi dasar kebijakan dan tetap jalan pembangunan e-Citizen. Yang kedua, membentuk lembaga khusus pengelola teknologi, dibentuk Information Development Authority atau IT yang kemudian berkembang menjadi GovTech atau Government Technology Agency. Lembaga ini berperan sebagai koordinator utama pengembangan sistem digital pemerintahan. Tugasnya meliputi pembangunan infrastruktur teknologi, keamanan cyber, integrasi data, dan pengelolaan portal e-Citizen. Yang ketiga, membangun portal layanan publik terpadu atau e-Citizen. Tahun 1999, portal e-Citizen resmi diluncurkan sebagai salah satu bentuk layanan publik daring. Portal ini menyatukan berbagai layanan dari kementerian dan lembaga dalam satu sistem digital. Desainnya berbasis komputer, artinya layanan disusun berdasarkan kebutuhan warga, anak, rumah, dan pendidikan. Infrastruktur lembaga
keamanan dan kepercayaan publik. Diterapkan autentikasi dua faktor dan untuk login dan verifikasi identitas. Seluruh dan warga desa, seluruh data warga dienskripsi dan hanya bisa diakses oleh instansi yang berwenang. Transparansi dijaga dengan notifikasi otomatis ketika data digunakan oleh lembaga tertentu. Kesembilan, melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah mengadakan program edukasi digital agar masyarakat terbiasa menggunakan layanan daring, bekerjasama dengan perusahaan teknologi lokal untuk mengembangkan dan pemeliharaan sistem. Kolaborasi ini membantu percepatan inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Dan yang terakhir, 10, melakukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan survei kepuasan pengguna dan analisis data penggunaan untuk memperbaiki layanan. E-Citizen terus dikembangkan hingga melahirkan aplikasi generasi baru yaitu Live SG yang lebih personal dan lebih friendly. Prinsip utamanya tetap sama, melayani publik digital yang mudah, cepat, dan Selanjutnya yaitu implementasi. Bagaimana implementasinya di Indonesia e-Citizen Singapura ini? Implementasi e-Citizen di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meski infrastruktur digital Indonesia terus berkembang melalui program Satu Data Indonesia dan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tantangan seperti kesenjangan konektivitas, perlindungan data pribadi, dan koordinasi antar lembaga masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Oleh karena itu, keberhasilan e-Citizen bukan hanya tergantung pada teknologi, tapi juga pada komitmen ASN dalam membangun budaya pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat digital. Kunci sukses dari e-Citizen ini adalah yang pertama, kualitas layanan dan usabilitas. Sistem e-Citizen harus dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan, responsif, dan minim hambatan teknis agar pengguna tidak terhalang dalam mengakses layanan publik digital. Yang kedua, kepercayaan dan literasi digital masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kepercayaan warga terhadap keamanan transportasi dan integritas sistem, serta kemampuan penggunaan masyarakat dan ASN untuk memahami dan menggunakan layanan digital. Namun, bagaimana adaptasi penerapan e-Citizen Singapura di Indonesia? Yang pertama, integrasi layanan publik berbasis live event atau kehidupan warga, yang mana di Indonesia dapat mengadopsi model layanan terintegrasi seperti e-Citizen Singapura yang mengelompokkan layanan publik berdasarkan tahapan kehidupan warga agar akses menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua, pembentukan unit inovasi digital atau GovTech, yang mana diperuntukkan untuk lembaga nasional khusus yang fokus mengembangkan, mengintegrasikan, dan mengawasi inovasi layanan digital pemerintah secara terpusat untuk mempercepat transformasi digital yang efektif. Lantas, bagaimana kita memandang tantangan e-Citizen ini di Indonesia melalui analisis Fishbone? Yang pertama, dari sisi skill, literasi digital rendah di sebagian masyarakat, kurangnya tenaga IT terlatih di daerah, kapasitas pemerintah daerah terbatas, kesulitan melayani pengguna lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berbahasa daerah. Kemudian dari sisi sistem birokrasi yang kompleks, banyak data silo antar instansi, pertukaran data belum optimal, regulasi perlindungan data dan standar keamanan belum sepenuhnya diterapkan, kemudian kesulitan menjaga transparansi penggunaan data. Kemudian dari sisi supplier, biaya infrastruktur digital yang tinggi, keberlanjutan jangka panjang belum terjamin, kebutuhan maintenance berkala, ketersediaan vendor lokal dan kualitas masih terbatas. Kemudian dari sisi surroundings, akses internet belum merata, kepercayaan publik terhadap keamanan data masih rendah, perlu kombinasi layanan fisik dan digital, sosialisasi digitalisasi belum merata, sehingga menjadi tantangan e-Citizen di Indonesia.